Menurut Vygotsky, bermain mempunyai peranan langsung terhadap perkembangan kognitif seorang anak. Nah, anak tidak mampu berpikir secara abstrak karena bagi mereka makna dan objek berbaur menjadi satu. Nah, jadi anak ini tidak dapat berpikir secara luas, tidak dapat berpikir secara abstrak seperti apa yang dipikiran orang dewasa. Tetapi mereka melihat objek yang nyata, itulah apa yang mereka lihat, apa yang mereka rasakan, itulah yang akan mereka pikirkan. Itulah yang akan masuk ke dalam pikirannya. Lalu, Brunner memberikan penekanan bahwa pada fungsi bermain ini sebagai sarana untuk mengembangkan kreativitas dan fleksibilitas. Dalam bermain, yang lebih penting bagi anak itu bahwa makna bermainnya, bukan hasil akhir dari bermainnya. Lalu, bermain ini seperti yang kita ketahui bahwa bermain ini melekat pada dalam diri seorang anak, yaitu yang dimana kegiatan bermain ini merupakan kegiatan yang sangat digemari oleh anak-anak, apalagi anak yang masih jenjang prasekolah. Anak yang masih jenjang usia prasekolah ini mereka tidak dapat membedakan antara bermain, belajar, dan bekerja. Jadi walaupun mereka itu belajar, tanggapan orang tua itu belajar, tapi tanggapan anak-anak itu masih melekat pada permainan atau bermain. Maka dari situ orang tua juga harus bisa untuk memberikan hal-hal yang edukatif gitu untuk anaknya, yaitu dengan cara menciptakan permainan atau memberikan pengalaman melalui permainan. Nah, lalu anak-anak ini yaitu pemain alami yang dimana mereka menikmati bermain dan dapat berkonsentrasi dalam waktu yang lama untuk sebuah keterampilan. Nah, bermain ini merupakan motivasi intrinsik bagi anak dan tidak ada seorang pun yang dapat mengatakan apa yang dilakukan dan bagaimana dalam bermain anak dapat mengembangkan mental, menumbuhkan kemampuan untuk memecahkan masalah, yaitu mau masalah dalam permainannya, masalah sosialnya, dan meningkatkan kebugaran komponen motoriknya. Jadi definisi permainan ini dapat didefinisikan secara luas dan mungkin pendapat orang itu berbeda-beda. Sering kita dengarkan kalau di PAUD atau di TK itu bahwa konsep yang mereka terapkan yaitu belajar sambil bermain atau bermain sambil belajar. Nah, kegiatan pembelajaran yang disiapkan oleh pendidik pada PAUD ataupun TK hendaknya dilakukan dalam suasana yang menyenangkan, yaitu dengan menggunakan strategi yang tepat untuk materi dan media yang menarik perhatian peserta didik, yaitu untuk merangsang perkembangan motorik anak, merangsang perkembangan bahasa pada anak, merangsang perkembangan hubungan sosial anak pada teman-temannya, mengembangkan kecerdasan pikir anak, dan mengembangkan keterampilan fisik dalam arti sama seperti halnya motorik pada anak, yaitu bagaimana perkembangan fisik mereka, bagaimana perkembangan gerakan mereka. Nah, dengan fungsi yang sedemikian, penting bahwa proses pendidikan anak-anak dalam PAUD ini, semua ahli pendidikan prasekolah sangat menganjurkan agar pendekatan pembelajaran, pelatihan, dan pembiasaan dilaksanakan dengan bermain yang menyenangkan, yang dimana bermain yang diciptakan ini bermain yang bersifat edukasi itu. Guru walaupun namanya bermain, tetapi guru-guru di sini tidak membebaskan anak-anak itu untuk bermain, tetapi melalui pantauan oleh guru-guru dan juga melalui media yang disediakan oleh pendidik maupun pihak sekolah. Di PAUD ini walaupun mereka itu bermain, mereka itu diajak untuk bereksplorasi atau menjelajahi atau menemukan dan memanfaatkan objek-objek yang dekat dengan lingkungan anak sehingga pembelajaran menjadi lebih bermanfaat bagi anak. Jadi guru-guru itu mengarahkan agar anak-anak itu
lebih memahami tentang lingkungan sekitar, bagaimana memanfaatkan benda-benda yang ditemukannya. Dengan ini juga guru melatih bagaimana kemandirian anak dan juga bagaimana anak-anak itu bisa berbaur dengan teman-temannya, bisa membangun sosial yang baik, yaitu dengan cara mengerjakan sesuatu hal yang dikaitkan dengan kelompok ataupun dengan hal yang lainnya. Sehingga makna bermain sambil belajar ini pada PAUD itu yaitu bahwa ketika bermain ini anak-anak dapat membangun pengertian dengan pengalamannya sendiri, yaitu dengan dia bereksplorasi bebas sehingga dia bisa membangun pengalamannya sendiri atau dengan teman-temannya. Nah, dengan demikian diharapkan anak dapat mengambil berbagai pelajaran yang nantinya akan membantu anak untuk menghadapinya di kehidupan nyata. Seperti itu. Adapun menurut Neti Herawati, pendidik PAUD perlu mengetahui ciri-ciri kegiatan bermain, yaitu yang pertama, kegiatan tersebut merupakan kebutuhan anak. Jadi seorang pendidik harus mengetahui apa yang dibutuhkan oleh pada peserta didiknya. Lalu kegiatan tersebut merupakan minat anak atau datang dari dalam diri anak. Jadi guru itu mempersiapkan media-media sehingga nanti anak itu akan tertarik apa yang akan diambilnya, sehingga guru dapat mengetahuinya apa minat anaknya. Nah, lalu anak senang dan bahagia melakukan kegiatan tersebut. Dia itu tidak merasakan kesulitan dan tidak merasakan tertekan gitu. Lalu kegiatan bermain bebas dari aturan yang menekan. Jadi bermain dalam lingkungan PAUD ataupun TK ini dibebaskan, tetapi masih dalam pantauan guru gitu. Anak-anak ini tidak ada aturan dalam bermainnya, tetapi masih tetap dipantau oleh guru-gurunya. Lalu bermain didominasikan aktif oleh pemain. Dalam hal ini oleh anak, bukan didominasi oleh pendidik. Jadi lebih ke siswanya, yang dimana lebih banyak didominasi oleh siswanya dibanding pendidiknya. Lalu bermain memfokuskan pada proses bukan pada hasil. Jadi anak itu memang dalam lingkungan PAUD ini mereka itu dibiarkan saja bermain, tetapi bermainnya itu bermain sambil belajar. Tetapi di dalam PAUD ini mereka itu tidak mengharapkan hasil apa yang mereka peroleh dari permainan, tetapi bagaimana mereka bisa mengaplikasikannya di kehidupan nyatanya. Nah, lalu nilai-nilai bermain ini bagi perkembangan kognitif anak usia dini ataupun anak prasekolah ataupun anak TK, yaitu yang pertama, nilai bermain bagi perkembangan kognitif anak, yang dimana bermain ini merupakan wahana bagi anak dalam melakukan berbagai eksperimen tentang berbagai konsep yang diketahui dan yang belum diketahui. Lalu yang kedua, nilai bermain bagi perkembangan dan kreativitas anak di usia TK atau anak usia prasekolah ini, bahwa mereka itu mampu berpikir secara simbiolis, yaitu yang dimana berpikirnya itu sejalan dengan kemampuan berpikir simbiolis ini. Maka dalam bermain anak TK itu menggunakan fantasinya gitu, mereka itu mengeksplornya dengan fantasinya gitu kan. Nah, hal ini dapat dilihat pada waktu anak melakukan aktivitas bermain. Nah, anak di TK ini dapat menciptakan suasana yang diinginkannya berdasarkan dengan imajinasinya atau fantasinya. Lalu nilai-nilai bermain bagi perkembangan koordinasi motorik anak usia TK. Nah, jadi ditinjau dari perkembangan koordinasi motoriknya, anak TK ini telah dapat melakukan kegiatan koordinasi motorik yang lebih kompleks, yang dimana koordinasi gerakan motorik kasar anak ini sudah berada pada tingkat mampu menggabungkan gerakan berlari dan berhenti secara tiba-tiba ataupun secara refleks. Nah, lalu ada nilai bermain bagi perkembangan psikososial, yang dimana mereka itu kalau dalam bersosialisasi itu pasti memiliki karakter yang berbeda-beda. Ada yang inisiatif, ada yang malu-malu, ada yang rendah diri, ada yang terlalu mengeksplor diri, sehingga
mereka itu tuh harus menyeimbangkan sikapnya untuk bermain itu untuk menghadapi teman-temannya yang memiliki kepribadian yang berbeda dengan mereka. Jadi dalam hal ini mereka itu tuh bisa bagaimana menyeimbangkan sikap mereka dengan temannya, bagaimana sikap dia menerima temannya, bagaimana sikap dia dalam sosialnya dengan temannya. Kalau mereka bersosial dengan buruk dengan temannya, maka ini harus diluruskan lagi oleh guru ataupun orang tua. Nah, lalu ada kesempatan bermain. Kesempatan bermain ini terkait dengan keadaan lingkungan anak. Anak yang berada di lingkungan yang kurang memiliki fasilitas bermain akan menyebabkan ruang gerak bermain bagi anak menjadi terbatas. Nah, jadi di dalam PAUD ini seorang pendidik ataupun pihak sekolah harus menyediakan fasilitas yang sangat dibutuhkan oleh anak-anaknya atau peserta didiknya, karena agar mereka ini secara luas bisa mengeksplor dirinya. Lalu keadaan identitas yang kurang membuat anak dapat dengan leluasa menyalurkan keinginan dan aktivitas bermainnya. Nah, karena itu guru harus bisa menyediakan sarana prasarana yang dibutuhkan oleh anak sesuai dengan tingkatan umurnya, seperti itu. Jadi seorang guru itu harus bisa menyediakan ruangan tertentu atau tempat tertentu untuk anak itu bermain. Begitu juga dengan orang tua juga harus lebih memiliki keterbukaan dengan anak. Anak itu harus terbuka dengan orang tua sehingga orang tua lebih mudah apa yang dibutuhkan oleh anak, apa yang diinginkan oleh anak itu tersalurkan seperti itu, sehingga anak tidak merasa kekurangan ataupun merasa terbatas pergerakannya hanya karena kekurangan fasilitas untuk dia bermain atau untuk dia mengeksplor diri atau untuk dia mengembangkan dirinya atau untuk mengembangkan minatnya yang ada di mana. Konsep bermain sambil belajar. Nah, kegiatan bermain merupakan kegiatan yang sangat digemari oleh anak, yang sangat menarik bagi anak. Nah, kegiatan bermain ini merupakan dunia bagi anak. Nah, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, bermain adalah melakukan suatu perbuatan atau untuk bersenang-senang dengan menggunakan alat tertentu ataupun tidak menggunakan alat gitu. Nah, bermain sambil belajar merupakan suatu konsep ataupun strategi yang diterapkan pada jenjang pendidikan anak usia dini ataupun PAUD. Pendidikan prasekolah merupakan sarana yang efektif untuk dapat mengembangkan potensi yang dimiliki oleh anak. Nah, tujuan penerapan prinsip bermain sambil belajar pada jenjang pendidikan anak prasekolah adalah untuk menstimulasi otak anak dalam jangka panjang sehingga dalam memorinya selalu dipenuhi oleh kegiatan yang memberi kesan positif dan tentunya dapat menyenangkan bagi anak. Tujuan bermain itu pada dasarnya adalah diarahkan untuk dapat mengembangkan kemampuan ataupun kecerdasan yang dimiliki oleh anak-anak. Nah, dunia anak merupakan dunia di mana mereka itu kegiatannya dipenuhi dengan kegiatan bermain. Semua aktivitas yang dilakukan anak pada semua fase perkembangan intinya adalah proses pembelajaran. Jadi bermain itu adalah pendekatan dalam melaksanakan kegiatan pendidikan di jenjang usia anak usia dini gitu. Dengan menggunakan berbagai macam strategi, metode-metode, materi, bahan, dan media yang dirancang semenarik mungkin agar dapat diikuti oleh anak-anak dan agar dapat menarik perhatian si anak. Dengan kegiatan bermain, anak diajak untuk dapat bereksplorasi, menemukan, dan memanfaatkan benda-benda yang ada di sekitarnya. Bermain merupakan kegiatan yang dilakukan anak untuk memperoleh kesenangan tanpa adanya pertimbangan-pertimbangan tertentu atau tanpa adanya tujuan akhir yang ingin dicapai oleh anak. Ada orang tua yang mengatakan bahwasannya anak yang terlalu sering bermain, anak yang terlalu gemar bermain itu dapat menyebabkan anak tersebut itu menjadi bodoh. Nah, pendapat ini sebenarnya kurang tepat
Karena para ahli itu berpendapat bahwasanya permainan sangat besar pengaruhnya terhadap perkembangan jiwa anak. Nah, anak itu dapat menyerap segala apa yang ia terima pada saat ia bermain untuk tuntutan dan kebutuhan perkembangan, mulai dari segi bahasa, motorik, kognitif, sosial, nilai, dan sikap hidup. Nah, terdapat ciri-ciri bermain pada anak. Nah, yang pertama yaitu bermain itu sifatnya sukarela. Nah, jadi kegiatan bermain ini dilakukan oleh anak atas dasar keinginan dan kemauan si anak sendiri dan tanpa ada paksaan dari orang lain. Nah, yang kedua, bermain itu sifatnya spontan karena bermain itu dilakukan tanpa adanya perencanaan dan rancangan sebelumnya gitu. Yang ketiga, kegiatan bermain terarah dalam proses bukan hasilnya. Jadi dalam kegiatan bermain ini anak akan cenderung menikmatinya gitu dan tidak ada tujuan akhir yang ingin dicapai oleh anak. Yang keempat yaitu kegiatan bermain itu memiliki intrinsic reward. Nah, jadi anak yang bermain akan senang atau bahagia di saat ia dapat melakukan apa yang ingin dia lakukan. Nah, yang kelima yaitu kegiatan bermain itu berpengaruh pada fisik ataupun mental anak gitu kan. Yang keenam yaitu bermain itu sifatnya fleksibel dan choiceful. Nah, anak yang bermain mempunyai kesempatan yang bebas untuk dapat memilih kegiatan bermain apa yang akan mereka lakukan gitu. Bermain adalah aktivitas yang dipilih sendiri oleh anak karena menyenangkan. Bermain merupakan salah satu alat utama yang menjadi latihan pada tumbuh kembang anak. Nah, jadi bermain adalah media di mana anak itu dapat mencoba sendiri dan dapat melakukan kegiatan tersebut itu secara langsung, bukan saja dalam fantasinya, tapi juga ikut serta aktif secara nyata gitu. Ada beberapa pengaruh bermain pada tumbuh kembang anak. Nah, yang pertama yaitu bagi perkembangan fisik anak. Nah, bermain itu penting bagi anak untuk dapat mengembangkan otot dan melatih seluruh bagian tubuhnya. Nah, bermain ini berfungsi sebagai penyaluran tenaga yang berlebihan dan terpendam terus dan akan menimbulkan anak tegang, gelisah, dan anak itu dapat tersinggung. Yang kedua yaitu bermain merupakan sebagai dorongan untuk berkomunikasi pada anak. Nah, sebagai rangsangan untuk dapat melatih komunikasi yang baik dengan teman-temannya. Nah, mereka belajar memahami dan mengerti apa yang dikomunikasikan oleh anak-anak lain dalam kegiatan bermain tersebut. Nah, yang ketiga yaitu penyaluran bagi kebutuhan dan keinginan si anak. Nah, kebutuhan dan keinginan anak dapat diwujudkan melalui kegiatan bermain. Nah, jadi anak itu akan menjadi seperti apa yang dicita-citakannya dengan dalam kegiatan bermain ini. Nah, jadi anak itu dapat memenuhi segala keinginannya. Nah, yang keempat yaitu bermain merupakan sumber belajar. Nah, bermain memberi kesempatan untuk dapat mempelajari berbagai hal melalui buku, baik itu melalui video juga dan alat peraga lainnya yang dapat merangsang segala memori-memori bagi anak tersebut. Nah, yang kelima yaitu rangsangan bagi kreativitas melalui eksperimen dalam bermain. Jadi, anak-anak itu dapat menemukan bahwa merancang sesuatu yang baru dan berbeda dapat menimbulkan kepuasan. Nah, jadi selanjutnya mereka dapat mengalihkan minat kreativitasnya ke situasi di dalam bermain. Yang keenam yaitu bermain merupakan perkembangan wawasan diri. Melalui bermain, anak dapat menyadari kemampuan yang dimilikinya dibandingkan dengan temannya. Nah, jadi hal ini merangsang mereka untuk mengembangkan konsep diri dengan lebih pasti dan nyata. Yang ketujuh, belajar bermasyarakat. Jadi dengan kegiatan bermain bersama orang lain akan melatih anak untuk dapat bersosialisasi dan belajar memecahkan masalah, baik itu masalah yang ringan ataupun masalah yang timbul lah dalam kegiatan bermain tersebut. Nomor 8 yaitu standar moral. Walaupun anak itu belajar di rumah dan di sekolah tentang apa saja yang dianggap baik dan buruk oleh kelompoknya.
tidak ada pemaksaan standar moral yang paling teguh selain dalam kelompok bermain. Nomor 9 yaitu anak bermain sesuai dengan peran jenis kelamin. Dengan bermain, anak akan mulai mengerti tentang perempuan dan laki-laki, tentang membedakan antara jenis kelamin teman yang perempuan ataupun laki-laki. Jadi dengan demikian, dapat kita katakan bahwa bermain pada anak usia prasekolah sebenarnya adalah proses pembelajaran. Nah, jadi bermain merupakan pengalaman dan proses kegiatan belajar yang mampu membawa kematangan suatu individu dalam rentang usia tertentu. Nah, belajar itu merupakan suatu langkah dan cara untuk merubah seorang yang ditandai dengan adanya perubahan pada diri seorang tersebut. Perubahan sebagai hasil dari proses belajar dapat ditunjukkan seperti perubahan pemahaman, pengetahuan, tingkah laku dan sikap, kemampuan, kecakapan, dan keterampilannya, serta perubahan aspek-aspek lain yang ada pada individu yang belajar. Seseorang yang berhasil dalam belajar akan merasakan perubahan yang lebih baik pada dirinya dalam tingkah laku yang dilewatinya. Pembelajaran yang paling efektif dalam jenjang usia prasekolah atau TK adalah melalui kegiatan yang berorientasi pada bermain. Nah, anak akan lebih banyak belajar melalui bermain dan melakukan eksplorasi terhadap objek-objek dan pengalaman. Salah satu fungsi penting dari bermain adalah memberi kesempatan pada anak untuk mengasimilasi kenyataan terhadap dirinya, terhadap kenyataan. Jadi, anak usia dini belajar dengan bermain dan permainan yang dilakukan untuk meningkatkan pengetahuan diri, pengalaman yang dilaluinya. Anak akan merasa lebih mudah memahami karena tidak merasa sedang belajar, melainkan sedang bermain. Nah, jadi selanjutnya yaitu prinsip-prinsip pendidikan pada anak usia dini. Nah, ada beberapa prinsip pada pendidikan anak usia dini di taman kanak-kanak, yaitu yang pertama tingkat perkembangan anak. Nah, pengaturan lingkungan belajar dan bermain di taman kanak-kanak itu perlu disesuaikan dengan tingkat perkembangan anak, baik dari segi perkembangan kognitifnya, motorik, bahasa, ataupun psikososialnya. Nah, yang kedua yaitu menstimulasi perkembangan anak. Jadi lingkungan belajar dan bermain di taman kanak-kanak itu perlu diatur dengan tujuan untuk menstimulasi perkembangan anak. Nah, oleh sebab itu, lingkungan tersebut harus dapat memberikan kesempatan yang luas pada anak untuk dapat melakukan berbagai kegiatan eksplorasi, penyelidikan, interaksi sosial, komunikasi, peningkatan kemampuan kondisi, dan gerak motorik. Nah, yang ketiga itu menghindarkan anak dari cedera. Nah, lingkungan belajar pada anak juga perlu ditata dan dirancang sedemikian rupa agar memperhatikan keselamatan bagi anak gitu. Nah, jadi baik itu pemilihan alat bermain juga, penempatan alat-alat bermainnya juga perlu mempertimbangkan agar anak itu tidak cedera dan tidak terluka. Nah, jadi kegiatan bermain di taman kanak-kanak itu hendaknya itu dapat menyalurkan keinginan dan aktivitas bermain yang sesuai dengan fase-fase perkembangan anak. Nah, penyediaan sarana dan prasarana hendaknya juga perlu mempertimbangkan dari keamanan dan tidak membahayakan pada anak. Untuk bentuk permainan anak sangat bervariasi. Dari berbagai jenis permainan itu pada dasarnya dapat dibedakan menjadi beberapa jenis sebagai berikut. Yang pertama, permainan fisik. Yang kedua, lagu anak-anak. Yang ketiga, bermain teka-teki dan berpikir logis matematis. Yang keempat, bermain dengan benda-benda. Kemudian yang kelima, bermain peran. Permainan fisik, permainan seperti kejar-kejaran, menggunakan banyak kegiatan fisik. Jadi dengan bermain, fisik anak akan tumbuh menjadi sehat dan kuat untuk melakukan gerakan dasar. Lagu anak-anak. Lagu anak-anak biasanya dinyanyikan sambil bergerak, menari, atau berpura-pura menjadi sesuatu atau seseorang. Berdasarkan sifatnya, ada lagu yang humoris, ada yang mengandung teka-teki, dan ada pula yang mengandung nilai-nilai ajaran yang luhur. Bermain teka-teki dan berpikir logis matematis. Banyak permainan yang tujuannya mengembangkan kemampuan berpikir logis dan matematis. Salah satu di antaranya ialah lowok.
Satu permainan yang menggunakan karet gelang. Dengan permainan ini, anak-anak belajar tentang ganjil dan genap. Bermain dengan benda-benda. Bermain dengan objek seperti air, pasir, dan balok dapat membantu anak mengembangkan berbagai aspek perkembangan. Anak-anak dapat belajar ciri-ciri benda tersebut. Misalnya, saat bermain air, anak dapat mengenal sifat-sifat dari air. Bermain peran. Jenis permainan ini antara lain meliputi sandiwara, drama, bermain peran, dan jenis-jenis permainan lain ketika anak memerankan orang lain. Permainan ini sangat baik untuk mengembangkan kemampuan berbahasa, komunikasi, dan memahami peran-peran dalam masyarakat. Ada juga beberapa jenis permainan anak-anak, yaitu yang pertama, permainan sensomotorik atau praktis. Contohnya berlari, melompat, meluncur, berputar-putar, memanjat, melempar bola, atau benda lain. Kemudian yang kedua, permainan pura-pura atau simbolis. Misalkan anak bermain peran sebagai guru atau dokter, berpura-pura sedang makan, minum, atau masak, berpura-pura menjadi seorang ibu atau lainnya. Biasanya dalam permainan ini terkandung 3 unsur, yaitu yang pertama, alat-alat, kemudian yang kedua ada alur cerita, meskipun alur ceritanya tersebut sederhana. Kemudian yang terakhir ada peran. Kemudian yang ketiga, permainan sosial. Permainan ini melibatkan interaksi sosial dengan teman sebaya, misalnya bermain kejar-kejaran, perang-perangan, dan sebagainya. Kemudian yang keempat, permainan konstruktif, misalnya menyusun balok, menggambar kerangka rumah atau orang, atau permainan lain yang menghasilkan suatu produk atau pemecahan masalah ciptaan anak sendiri. Kemudian yang kelima, games dilakukan untuk memperoleh kenikmatan, melibatkan aturan dan seringkali kompetisi dengan satu atau lebih orang, misalnya bermain kelereng, ular tangga, dan sebagainya. Jadi, apabila kebutuhan bermain tidak terpenuhi, anak sering mengisi kekurangan ini dengan menciptakan teman khayalan atau memperlakukan binatang peliharaan sebagai teman yang sesungguhnya. Karena khayalan anak tidak diuji dengan kemampuan berpikir, maka anak menganggap bahwa teman khayalan ini merupakan teman yang sesungguhnya dan memperlakukannya seperti teman yang sesungguhnya. Maka dengan demikian, hendaknya kita menciptakan permainan yang berdampak positif bagi anak. Dengan kemajuan teknologi, banyak sekali jenis permainan dan online games yang dirancang untuk mengembangkan kecerdasan anak. Namun kekurangan dari jenis permainan ini adalah anak tidak berinteraksi dengan anak sebayanya atau lingkungan sekitarnya. Ada baiknya bila kita menengok kembali permainan tradisional yang dulu dimainkan oleh orang tua bahkan kakek nenek kita, yaitu seperti jenis permainan tradisional seperti angklek, congklak, lompat tali, tebak-tebakan, permainan petak umpet, petak jongkok, gobak sodor, ajang-ajangan atau dagang-dagangan, mobil-mobilan dari kulit jeruk, bola sodok, sepak takraw, dan lain-lainnya. Asumsi bermain bagi anak usia 3-5 tahun. Pada usia 3 tahun, umumnya anak dapat berjalan mengikuti garis yang lurus. Pada waktu usia anak 3 tahun, umumnya mereka sudah mampu berjalan mundur, berjalan di atas jari kaki atau berjinjit, dan lari. Mereka mampu melempar bola dan menerima bola dengan kedua tangan yang diluruskan ke depan. Mereka telah mampu mengendarai sepeda roda 3. Keterampilan memegang pensil dengan jari tangan telah dikuasai, bukan dengan cara menggenggam pensil. Pada usia 3-4 tahun, anak mulai mampu mengenal lingkaran, segi 4, segi 3, dan mencontoh berbagai bentuk. Pada usia antara 4-5 tahun, biasanya mereka sudah mampu membuat gambar orang. Bentuk gambar orang biasanya ditunjukkan dengan lingkaran yang besar, yaitu kepala, dan ditambahkan bulat kecil sebagai mata, hidung, mulut, dan telinga. Kemudian ditarik garis-garis dengan maksud menggambarkan badan, kaki, dan tangan. Pada usia 4 tahun, anak-anak juga telah memiliki keterampilan yang lebih baik. Mereka mampu melambungkan bola,
melompat dengan satu kaki, telah mampu menaiki tangga dengan kaki yang berganti-ganti. Sedangkan beberapa anak yang telah berusia 5 tahun telah mampu melompat dengan mengangkat kedua kaki sekaligus dan belajar melompat tali. Pada usia 6 tahun, diharapkan anak sudah mampu melempar dengan tujuan yang tepat dan mampu mengendarai sepeda roda 2. Anak-anak laki-laki dan anak perempuan dapat berlari sama kencangnya dan keduanya sama-sama mampu melempar dengan sasaran yang tepat.